Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Firdasari 006, Putri Aditya Balkis 014, dan Regita Chehani 015. Di sini kami akan menjelaskan tentang transformasi fasa. Apa itu transformasi fasa? Transformasi fasa adalah perubahan pada jumlah atau karakter dari suatu fasa. Kebanyakan transformasi fasa dimulai dengan pembentukan sejumlah partikel-partikel kecil fasa baru atau nukleasi yang meningkat ukurannya sampai transformasi terjadi sempurna. Di sini terdapat dua diagram fase temperatur untuk H2O di sebelah kiri dan CO2 di sebelah kanan. Transformasi fase dapat terjadi ketika perubahan suhu atau tekanan melewati batas fase atau kurva merah. Misalnya, pada diagram ditunjukkan es mencair, melewati fase padat ke cair ketika terjadi pemanasan. Begitupun pada diagram fase CO2. CO2 padat menyublim berubah menjadi gas CO2 melewati batas fase solid gas. Alasan mempelajari transformasi fase yaitu mengetahui bagaimana pengaruh panas pada logam atau bahan lainnya dan bagaimana suhu mempengaruhi kecepatan pada transformasi fase tertentu. Lalu, apa itu nukleasi? Nukleasi atau pengintian adalah proses di mana inti benih bertindak sebagai template atau pola untuk pertumbuhan kristal. Nukleasi terbagi dua, yaitu nukleasi homogen dan nukleasi heterogen. Perilaku mekanik paduan besi karbon. Perlite jauh lebih keras tetapi lebih rapuh daripada ferrit. Jadi, menambah penambahan Fe3C dalam paduan baja sambil menahan elemen mikrostruktur lainnya secara konstan akan menghasilkan material yang lebih keras dan kuat. Spheroidit, paduan yang mengandung mikrostruktur perlit yang memiliki kekuatan dan kekerasan yang lebih besar daripada paduan spheroidit. Faktanya, dari semua paduan baja itu, yang terlembut dan terlemah memiliki mikrostruktur spheroidit. Binet, karena baja binetik memiliki struktur yang lebih halus, yaitu partikel ferrit dan Fe3C yang lebih kecil, mereka umumnya lebih kuat dan lebih keras daripada perlit. Martensit. Martensit adalah yang terkeras dan terkuat, paling rapuh pada kenyataan, memiliki keuletan yang dapat diabaikan. Berbeda dengan baja perlit, kekuatan dan kekerasan martensit tidak dianggap terkait dengan mikrostruktur. Temper martensit. Dalam keadaan aqueous, martensit selain sangat keras juga sangat rapuh. Tidak dapat digunakan untuk sebagian besar aplikasi. Tekanan internal yang mungkin ada telah diperkenalkan selama cleansing memiliki efek melemah. Keuletan dan ketangguhan martensit dapat ditingkatkan dan tegangan internal ini berkurang dengan panas pengobatan yang dikenal sebagai temper. Dilakukan dengan memanaskan baja martensit ke suhu bawah ektektoid untuk periode waktu tertentu. Biasanya penempaan dilakukan di suhu antara 250 dan 650 Celcius. Tekanan internal bagaimanapun dapat berkurang pada suhu 200 Celcius. Perlakuan panas temper ini memungkinkan dengan proses difusional pembentukan martensit temper. Tinjauan transformasi fase dan sifat mekanik untuk paduan besi karbon. Kelompok logam yang relatif baru dipamerkan adalah paduan bentuk memori. Satu dari bahan-bahan ini setelah dideformasi. Siklus transformasi dapat diulangi untuk bentuk bahan memori. Bentuk asli dibuat dengan pemanasan jauh di atas suhu AF dan kemudian menahan material ke bentuk memori yang diinginkan untuk jangka waktu yang cukup. Misalnya untuk paduan nitinol dan diperlukan perawatan 1 jam pada suhu 500 Celcius. Nah, perilaku mekanis pada besi karbon yaitu: 1. Baja martensit adalah yang terkeras dan terkuat namun paling rapuh. Martensit temper sangat kuat tetapi relatif ulet. Binet memiliki kombinasi kekuatan keuletan yang diinginkan, tetapi tidak sekuat martensit temper. Perlit halus lebih keras, lebih kuat, dan lebih rapuh dibandingkan perlit kasar. Spheroidit adalah mikrostruktur terlembut dan paling ulet. Sekian penjelasan kami mengenai transformasi fase perkembangan mikrostruktur dan perubahan sifat mekanik. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Dan jangan lupa untuk di-like ya teman-teman, karena ini videonya sangat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.